Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Al-Quran selalu menyebutkan kisah-kisah umat-umat terdahulu untuk dibaca dan diambil pelajarannya oleh kita, umat Nabi Muhammad SAW. Salah satu kisah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kisah seorang yang berdakwah mengajak kaumnya untuk beriman kepada rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Yang menarik dari kisah ini, Allah tidak hanya mengutus satu rasul kepada mereka, tetapi 3 rasul sekaligus. Bagaimana kisahnya? Apa peran 3 rasul tersebut? Allah mengutus 2 rasul kepada penduduk suatu negeri untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Banyak para ulama mufassirin yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah negeri Antakya. Pada mulanya Allah mengutus kepada mereka 2 orang rasul. Namun penduduk negeri Antakya membangkang dan mendustakan apa yang mereka bawa. Maka Allah mengirim 1 rasul lagi untuk menguatkan dakwah 2 rasul sebelumnya. Maka berdakwalah ketiga rasul tersebut seraya memberitahu kaum negeri Antakya tersebut bahwa mereka bertiga adalah para utusan Allah. Namun mereka tetap membangkang dan mendustakan dengan dalih bahwa 3 rasul tersebut hanyalah manusia biasa yang tidak lebih dari mereka. Menurut keyakinan mereka, andai para rasul tersebut memang utusan Allah, pasti mereka berbeda dengan mereka. Pasti mereka dari kalangan malaikat, bukan manusia biasa. Perbincangan antara 3 rasul dan penduduk Antakya. Allah berfirman, mereka para rasul berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Mereka penduduk Antakya menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Rasul-rasul itu berkata, kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surat Yasin ayat 16 hingga 19. Para rasul tersebut berusaha meyakinkan penduduk Antakya bahwa mereka memang diutus oleh Allah dan Allah tahu bahwa mereka adalah para utusannya. Andai mereka bertiga memang berdusta, pasti Allah sudah mengazab dan mempermalukan mereka. Kemudian para rasul tersebut menjelaskan bahwa kewajiban mereka hanyalah menyampaikan wahyu Allah kepada mereka. Baik mereka menolak atau menerima itu, antara mereka dengan Allah. Yang penting tugas para rasul tersebut hanyalah menyampaikan. Penduduk kalah argumen dalam berdebat. Mereka tidak bisa membantah bahwa para rasul itu benar-benar utusan Allah. Karena jika mereka berdusta, pasti Allah mengazab dan mempermalukan mereka. Akhirnya penduduk Antakya mengalihkan pembicaraan kepada hal lain. Mereka menuduh para rasul tersebut sebagai pembawa sial bagi mereka. Bahkan mereka juga mengancam akan menyiksa atau melempar para rasul tersebut dengan batu jika mereka tidak berhenti berdakwah. Namun para rasul tersebut mengembalikan perkataan mereka kepada mereka sendiri. Kesialan yang mereka dapat diakibatkan oleh perbuatan mereka sendiri. Kemudian mereka membantah argumen konyol orang-orang kafir tersebut dengan perkataan, sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ibnu Katsir mengatakan, maksudnya adalah kalian mengatakan bahwa kami membawa sial karena kami mengajak kalian menyembah Allah satu-satunya dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Hanya karena itu kalian mengatakan perkataan itu dan mengancam kami. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Qatadah berkata, ketika kami mengingatkan kalian kepada Allah, kalian mengatakan kami membawa sial. Sungguh kalian adalah kaum yang melampaui batas. Demikianlah kisah dakwah 3 rasul Allah yang kisahnya diabadikan dalam surat Yasin. Namun nama mereka tidak disebutkan. Wallahu a'lam bishawab.
pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.